Beredar di media sosial informasi tentang peserta kampanye akbar calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dijanjikan Rp45.000. Kabar itu banyak disebar sejumlah akun di media sosial. Dalam sejumlah unggahan, salah satu akun mengunggah tangkapan layar berisi informasi adanya bayaran Rp45.000 hingga konsumsi dan transportasi jika hadir dalam kampanye akbar Prabowo Gibran di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024 nanti. Syaratnya, peserta cukup membawa identitas diri dan mengikuti kegiatan kampanye akbar hingga berakhir. Menanggapi hal itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid memberikan bantahan keras. Menurutnya, unggahan itu bisa saja dibuat orang yang tidak bertanggung jawab demi menyerang Prabowo Gibran. Halah, wong postingan begitu aja kan, yang membuat orang lain, orang gila yang membuat, kata Nusron saat ditemui di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Politikus Golkar itu mengatakan, TKN Prabowo Gibran tidak pernah membayar peserta yang hadir dalam kampanye akbar di GBK nanti. Sebaliknya, ia menyebut unggahan itu dibuat sebagai kampanye hitam atau black campaign. Enggak ada TKN begitu, namanya orang gila, black campaign itu, orang gila, wong edan ditanggapi, katanya. Bener kan, mungkin nggak kayak gitu, nggak mungkin, orang edan, tulis aja orang edan, tutupnya. Dinas Perhubungan Dishub DKI bakal memperlakukan rekayasa lalu lintas saat kampanye akbar Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran yang akan dilaksanakan secara berbarengan di ibu kota pada 10 Februari 2024 mendatang. Sebagai informasi, pasangan Anies Muhaimin yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS akan menggelar kampanye akbar di Jakarta International Stadium JIS, Jakarta Utara. Sementara Prabowo Gibran yang disokong Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat akan melaksanakan kampanye akbar di Gelora Bung Karno GBK, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Jakarta, rekan Dionisius Bimasuci yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Dionisius Bimasuci. Ya, Justina dan juga pemirsa Tribuners, jadi memang Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Stadion JIS dan juga GBK untuk menunjang pelaksanaan kampanye akbar yang akan digelar pasangan Anies Muhaimin dan juga Prabowo Gibran pada 10 Februari mendatang. Untuk pengalihan lalu lintas di sekitar JIS, sejumlah ruas jalan bakal ditutup seperti Jalan Sunter Permai Raya, Jalan Danau Sunter Barat, Simpang RE Marta Dinata, dan lampu merah Bisma. Para pendukung dan simpatisan Amin pun bakal diarahkan menuju kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan, seperti di kawasan wisata Ancol, Universitas 17 Agustus, hingga beberapa lapangan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Hanya saja, Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebut pihaknya tidak akan menyediakan shuttle bus untuk mengangkut warga dari lokasi parkir tadi menuju Jakarta International Stadium. Oleh karena itu, Syafrin mengimbau kepada masyarakat yang ingin menghadiri kampanye akbar Amin maupun Prabowo untuk datang menggunakan transportasi umum. Untuk menunjang kampanye akbar baik Anies Muhaimin dan juga Prabowo Gibran, Dishub DKI menyiapkan masing-masing 100 unit bus menuju JIS dan juga sekitar kawasan GBK untuk mengangkut para simpatisan maupun peserta dari kampanye akbar itu sendiri. Demikian Justina dan juga pemirsa Tribuners. Baik, rekan Dionisius Bimasuci, wartawan Tribun Jakarta, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Jadi akan melakukan penutupan jalan di Jalan Sunter Permai Raya dari Simpang RE Marta Dinata sampai dengan di TL Bisma. Kemudian juga Jalan Sunter Danau Sunter Barat. Sehingga kita harapkan flow-nya akan mengalir. Pengunjung kita harapkan akan diarahkan parkir di 7 titik lokasi kami. Di antaranya ke Ancol, kemudian ke Universitas 17 Agustus, ada beberapa di RCC, juga di lapangan C
TC Kemayoran. Tapi kami mengimbau untuk parkir tersebut itu tetap pengendara berkoordinasi nanti secara B2B dengan pemilik gedung ataupun lokasi parkir. Termasuk Selamat malam Tribuners, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Ira Katiksa. Belakangan ini muncul narasi yang menyebut bahwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai kuda putih yang dipasang ke kubu Ganjar Mahfud. Ahok disebut-sebut dijadikan kuda putih oleh Presiden Jokowi untuk menghambat kubu Anies Caimin dan Ganjar Mahfud bersatu. Dikutip dari Tribun News, Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto membantah narasi itu. Hasto menyebut bahwa dukungan Ahok merupakan efek kejut bagi Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan Hasto dalam jumpa pers di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 5 Februari 2024. Menurut Hasto, Ahok merupakan salah satu orang yang terlibat dalam kesuksesan Jokowi. Seperti diketahui, Presiden Jokowi dan Ahok sempat bersama-sama memimpin Provinsi DKI Jakarta. Seiring dengan hal itu, dukungan yang diberikan Ahok untuk Ganjar dan Mahfud merupakan gerakan moral dan etika. Bahkan Hasto menuturkan Ahok bisa saja rugi lantaran memilih melepaskan jabatannya sebagai komisaris utama Pertamina. Namun ia menyebut keputusan Ahok itu sebagai panggilan bangsa. Hasto berharap dukungan yang diberikan Ahok kepada paslon nomor 03 itu bisa diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali oleh Presiden Jokowi yang merupakan kerabat dekat Ahok. Beredar video relawan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengamuk seusai menghadiri kampanye akbar di Upper Hills Convention Hall, Makassar. Dalam video itu terlihat seorang wanita membentangkan kaos bergambar Ganjar Mahfud sedang marah. Ia memprotes keras karena hanya diberikan uang transport senilai Rp10.000 untuk menghadiri kampanye. Para warga mengklaim mereka dijanjikan uang sebesar Rp100.000 per orang, namun ternyata yang diberikan hanya sebesar Rp10.000. Terkait video viral itu, Ketua TPD Ganjar Mahfud Udin Saputra Malik buka suara. Ia mengatakan tidak ada uang transportasi yang dibagikan kepada para relawan yang hadir. Namun daripada tidak ada sama sekali, sebagai gantinya ada voucher bensin sebanyak 2 liter yang diberikan. Udin menyebut ada kendala produksi voucher yang terlalu banyak dalam waktu singkat. Oleh karena itu, voucher tersebut diganti dengan uang tunai langsung. Udin menjelaskan setiap motor diberikan 1 voucher sehingga masing-masing penumpang mendapatkan Rp10.000 atau senilai 2 liter bensin. Sementara itu Udin menilai banyak relawan Ganjar Mahfud yang datang murni karena pilihannya, sehingga tidak mempermasalahkan uang transport yang diberikan. Apa? Berapa tahu itu? 10.000 guys. Berapa wanita keluar? Paris Makassar. 10.000. Jangan kepincut sama rupa. Yang pertama boleh ngelihat ganteng, cantik. Yang kedua apa? Harus pintar, punya etika dan moral, menyayangi seluruh rakyat Indonesia yang akan dia pimpin. Betul apa tidak? Tidak boleh seperti banyak kejadian kemarin. Saya bengok-bengok terus orang bilangnya gini, Ibu Mega kok suka marah-marah. Tidak. Tapi saya membela rakyat saya yang ditindas, yang diintimidasi. Karena kalian semua inilah sebenarnya yang punya hak. Hak untuk apa? Untuk memilih. Ini betulnya kertas apa? Ini supaya jangan dipikir ibu itu ngapusi. Ini ada aturan, jadi saya bawa. Jadi tidak bohong. Ini namanya supaya pintar. Ini undang-undang loh, saya baca loh. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nanti kalau saya bacakan kan kepanjangan ya. Bisa nyari apa enggak? Ada pamfletnya. Tapi yang paling penting apa?
yang namanya pemimpin, dari presiden, menteri, pejabat lain dan lainnya, maka tidak boleh mempergunakan fasilitas yang namanya fasilitas negara. Udah pernah dengar apa belum? Benar. Siapa yang mahasiswa, mahasiswi juga. Lah kenapa sedikit ya? Siapa mahasiswa, mahasiswi itu yang pintar, baca perundangan untuk dapat disampaikan kepada mereka yang belum mengetahui. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Senin 5 Februari 2024. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh puluhan ribu masyarakat yang hadir. Minahasa khususnya Langowan memiliki arti spesial bagi Prabowo. Pasalnya dari sanalah asal muasal leluhur keluarga Prabowo dari pihak ibundanya yakni Dora Marisigar. Selama berada di Langowan, Prabowo dijadwalkan melakukan sejumlah kegiatan. Misalnya berziarah serta melakukan tabur bunga di makam keluarga Sigar Maengkom yang merupakan keluarga besar Prabowo. Selain itu, ia juga berencana untuk berkunjung ke gereja GMIM Sentrum untuk meninjau patung misionaris Quartz. Patung yang dipugar oleh Prabowo ini merupakan sumbangan pribadi untuk masyarakat Kristen Minahasa. Ia kemudian melanjutkan kegiatan dengan menyapa masyarakat Langowan yang telah menunggunya di lapangan Swarts sejak pagi. Teriakan Prabowo Presiden hingga lantunan lagu Oke Gas mewarnai kunjungan Capres nomor urut 2 tersebut. Adapun kunjungan ini dilakukan sehari setelah debat kelima Capres yang digelar di Jakarta Convention Center pada Minggu 4 Februari malam.